Dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta menandatangani fakta integritas kampanye damai di kota Surakarta, Jawa Tengah. Ya, kedua pasangan berkomitmen untuk mewujudkan pilkada yang damai dan kampanye dengan protokol kesehatan. Dengan ini menyatakan, 1. Memenuhi dan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Kampanye damai ini diawali dengan penandatanganan Fakta Integritas Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta tahun 2020, serta deklarasi kampanye damai di masa pandemi COVID-19, yang digelar KPU Kota Surakarta dan diselenggarakan dengan ketentuan khusus yakni sesuai protokol kesehatan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta beserta timnya dibatasi, hanya didampingi oleh 1 tim pemenangan dan 1 LO. Peserta deklarasi kampanye damai pun dibatasi yakni 20 orang termasuk KPU dan Ketua Gugus COVID-19. Gibran Rakabuming Raka, calon wali kota Surakarta dari PDI Perjuangan, mengaku akan memaksimalkan kampanye secara virtual. Jelas saya dan Pak Teguh berkomitmen untuk mentaati semua protokol kesehatan selama masa kampanye. Maka dari itu saya juga akan memperbanyak kampanye dalam bentuk daring. Tadi saya sudah bilang belusukan online itu nanti yang akan kita dorong untuk mengurangi pengumpulan massa. Sementara lawannya, Bagio Wahyono, calon dari Independen, akan berkampanye dengan mendatangi warga Surakarta dan langsung mensosialisasikan program-programnya. Seperti door-to-door, seperti biasa. Jadi kita sudah banyak sekali jaringan-jaringan ya, seperti nanti ada posyandu, ada PKK, ada senam, ada apa, tapi yang sebenarnya pakai aturan kesehatan, protokol ya kita ikut aja. Dalam deklarasi ini, keduanya berkomitmen untuk bisa mewujudkan pilkada damai dan kampanye dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama kampanye, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 1, Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi, menggelar kampanye secara tertutup dengan sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di posko pemenangan. Sementara itu, calon wakil wali kota nomor urut 2, Aulia Rahman, menemui pendukung mereka sedulur Bobi Aulia. Tapi kita tetap menjaga. Dihadiri sejumlah tokoh ulama dan tokoh masyarakat Kota Medan, pendamping Ahyar Nasution, calon wakil wali kota Medan nomor urut 1, Salman Al-Farisi, kampanye tertutup di posko pemenangan Ahyar Salman di Kota Medan. Kepada para tokoh agama dan masyarakat, Salman Al-Farisi menjelaskan berbagai program jika terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Medan periode 2020-2024. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara ini berharap pemilihan wali kota Medan pada 9 Desember mendatang berjalan aman dan damai. Sementara itu, di hadapan ratusan sedulur Bobi Aulia, calon wakil wali kota Medan nomor 2, Aulia Rahman, memaparkan sejumlah program mereka. Pada kampanye hari pertama, Bobi Nasution tidak ikut berkampanye karena masih berada di Jakarta. Dari Medan, Sumatera Utara, Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasangan calon kepala daerah di sejumlah wilayah mulai menggelar kampanye hari pertama. Banyak pelanggaran protokol kesehatan pada kampanye tatap muka yang digelar para kandidat. Hari pertama kampanye pilkada di tengah pandemi COVID-19, calon wali kota Surabaya nomor urut 2 Mahfud Arifin menggelar senam bersama di Kampung Nelayan Kenjeran. Senam bersama membuat kerumunan karena dihadiri puluhan warga. Bahkan banyak warga yang tidak memakai masker dan mengabaikan protokol kesehatan. Di depan warga Kampung Nelayan Kenjeran, calon wali kota yang berpasangan dengan Mujiaman ini berjanji akan menata dan memperbaiki kampung nelayan termasuk membantu ekonomi para nelayan. Ini harus ditata, jangan terus kepingin ini didorong, dibagati, tapi hadir, ditata, lingkungan yang baik. Terus kemudian ini kan tentunya ada terkait dengan namanya kehidupan nelayan yang diutamakan. Sementara kampanye calon wakil wali kota Surabaya nomor urut 1, Armuji, digelar di ruang tertutup dan mengundang para perias pengantin dari seluruh Surabaya.
Dalam pertemuan ini sejumlah peserta tidak memakai masker. Bahkan saat hiburan musik, peserta berjoget bersama tanpa menjaga jarak. Karena mereka sekarang di pandemi, maka mereka jobnya juga akan berkurang karena kan dibatasi untuk event-event yang bersifat di dalam gedung. Jadi kita berdua itu nanti mengutamakan di mana ada pengusaha-pengusaha yang masuk Surabaya, paling tidak mereka akan merekrut 75% warga Surabaya. Paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi Armuji diusung PDI Perjuangan dan PSI. Sementara paslon nomor urut 2 Mahfud Arifin Mujiaman diusung koalisi 8 partai, yakni PKS, Golkar, P3, PKB, Nasdem, Demokrat, Gerindra, dan PAN. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Selanjutnya, aturan kampanye terbaru yang dikeluarkan KPU mewajibkan seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada serentak menerapkan protokol kesehatan. Sanksi bagi pelanggar telah disiapkan termasuk bagi pasangan calon. KPU telah merevisi peraturan mengenai pilkada yang tertuang dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 yang resmi ditetapkan pada 23 September 2020. Aturan ini mewajibkan seluruh pihak menerapkan protokol kesehatan karena pilkada digelar di tengah pandemi COVID-19. Ada sejumlah ketentuan yang mengatur pelaksanaan kampanye. Kegiatan kampanye yang dilarang antara lain rapat umum, pentas seni, panen raya, konser musik, gerak jalan santai, dan sepeda santai. KPU juga melarang berbagai perlombaan, bazar, donor darah, bahkan kegiatan perayaan ulang tahun partai politik. Sementara kegiatan yang dibolehkan antara lain pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, debat publik atau debat terbuka. KPU juga membolehkan menyebarkan bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, serta kegiatan yang tidak melanggar undang-undang. Masa kampanye berlangsung dari 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. Sementara pemungutan suara digelar pada 9 Desember 2020. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah dan DPR enggan menunda Pilkada Serentak 2020 meski banyak pihak yang menuntut penundaan karena kasus positif COVID-19 terus naik. Ya, pasalnya tahapan kampanye yang identik dengan pengumpulan massa dikhawatirkan berpotensi menyebarkan virus COVID-19. Pilkada Serentak 2020 diputuskan tidak ditunda dan tetap digelar di tengah pandemi setelah Menteri Dalam Negeri menggelar rapat dengan Komisi 2 DPR dan KPU pada 21 September lalu. Keputusan tidak menunda pilkada dikecam berbagai pihak, apalagi sebelumnya imbauan dan desakan untuk menunda pilkada sudah terlontar dari berbagai kalangan. Di antaranya dua ormas Islam besar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Ketua Umum PMI yang juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, hingga pakar pemilu serta Komnas HAM. Sejumlah pihak menilai kampanye jadi tahapan yang paling diwaspadai karena jadi ajang pengumpulan massa. Namun KPU telah membuat regulasi baru untuk menekan penularan COVID-19. Sementara Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan kepada calon kepala daerah dan pendukungnya untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan selama kampanye. Perang melawan COVID tidak bisa kita lakukan sendiri. Kami harapkan komitmen seluruh masyarakat bersama calon kepala daerah untuk betul-betul bisa melindungi masyarakat di dalam proses pilkada ke depan. Sebelumnya pada tahap pendaftaran pilkada, banyak kandidat kepala daerah dan pendukungnya yang melanggar protokol kesehatan. KPU akhirnya membuat larangan untuk kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan karena potensi penularan COVID-19 sangat besar jika protokol kesehatan diabaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Nasional Indonesia U16 kembali menggelar pemusatan latihan di Bekasi. Timnas U16 dipersiapkan untuk menghadapi Piala AFC U16 2020 yang rencananya akan digelar pada awal tahun 2021 mendatang.
Tim nasional Indonesia U16 kembali menggelar pemusatan latihan di bulan September. Tim asuhan pelatih Bima Sakti ini berlatih dari tanggal 20 hingga 29 September 2020 di Bekasi. Dalam pemusatan latihan di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Bekasi ini, Bima Sakti memanggil 30 pemain yang 7 diantaranya berstatus debutan. Bima Sakti mengaku puas melihat performa para pemain yang dipanggilnya ke pemusatan latihan. Yang pasti progres banyak ya, terutama masalah chemistry antar pemain, kemudian fisik mereka juga semakin meningkat, dan yang pasti pemahaman taktik yang kita berikan selama ini mereka sudah bisa jabarkan dalam setiap latihan maupun dalam pertandingan. Timnas U16 dipersiapkan untuk menghadapi Piala AFC U16 2020 yang rencananya akan digelar pada awal tahun 2021 mendatang. Alexandro Felix Kamuru dan kawan-kawan berada di grup D bersama Jepang, Arab Saudi, dan Cina. 4 tim semifinal Piala AFC U16 2020 akan lolos ke Piala Dunia U17 2021 mendatang di Peru. Indonesia merupakan satu-satunya negara dari ASEAN yang tampil pada salah satu turnamen usia muda Asia bergengsi 2 tahunan tersebut.